Koneksi antar materi modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin oleh Sujadi CGP Angkatan 7 Kabupaten Kudus dengan pengajar praktik Bapak Lili Sudarmawan dan fasilitator Bapak Sudirman. Untuk memudahkan CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat, berikut panduan pertanyaan untuk membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran. 1. Bagaimana filosofi Gadjah Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Sebagai seorang guru, hendaknya kita mampu menjadi contoh bagi masyarakat atau lingkungan sekitar, baik bersikap, bertutur kata, maupun berinteraksi dengan orang. Oleh karena itu, pembentukan nilai diri harus menjadi teladan bagi anak. Untuk memudahkan seorang guru dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, seorang guru seyogianya berpedoman pada asas pendidikan yang kita kenal sebagai Pratap Triloka. Adapun Pratap Triloka terdiri atas 3 semboyan, yaitu 1. Ing ngarsa sing tulodo. Maknanya adalah seorang guru menjadi teladan bagi muridnya. 2. Ing madya mangun karso. Maknanya seorang guru memberikan semangat dan motivasi pada muridnya. 3. Tutwuri handayani. Maknanya yaitu guru berperan sebagai motor penggerak yang memotivasi serta mendorong muridnya sesuai potensinya. Dengan Pratap Triloka tersebut, maka seorang guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran harusnya mampu menjadi sosok yang bisa mengambil keputusan tepat serta berpihak pada murid. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam mengambil suatu keputusan, terkadang bahkan sering kita bersinggungan dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku secara universal. Seseorang yang memiliki penalaran yang baik akan menghargai konsep-konsep dan prinsip-prinsip etika yang baik juga. Karena prinsip-prinsip etika sendiri berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan disetujui bersama, terlepas dari latar belakang sosial, bahasa, suku, bangsa, maupun agama seseorang. Menurut Gider tahun 2009, ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Di antaranya, 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. 3. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Perlu diingat bahwa setiap keputusan yang kita ambil akan ada konsekuensi yang mengikutinya. Oleh sebab itu, setiap keputusan perlu berdasarkan pada rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, dan berpihak pada murid. 3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentu bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching merupakan keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu permasalahan yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita
maupun masalah yang dimiliki orang lain. Pada konteks pembelajaran yang berpihak pada murid, coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah karena guru dalam hal ini sebagai coach adalah menggali potensi yang dimiliki oleh muridnya dengan memberi pertanyaan pemantik sehingga murid dapat menemukan potensi yang terpendam dalam dirinya untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya tanpa paksaan dan campur tangan orang lain, serta mampu mengambil keputusan yang tepat dengan risiko yang paling kecil. Guru sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran sudah sepatutnya meluangkan waktunya untuk menjalankan proses coaching demi terciptanya iklim pendidikan yang berpihak pada murid. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelasnya, seyogyanya harus mengetahui dan memahami kondisi sosial dan emosional dari muridnya. Selain itu, untuk dapat membentuk dan mewujudkan profil pelajar Pancasila, seorang murid harus mampu menyelesaikan permasalahannya dalam belajar sehingga tidak menjadi dilema bagi mereka. Selain itu, penting juga bagi guru untuk memahami aspek sosial dan emosionalnya agar mereka mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan pembelajaran baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pemimpin dengan beban dan amanah harus diimbangi dengan skala prioritas yang terpenting. Tugas pendidik dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang belum tentu yang terbaik. Paling tidak pengambilan keputusan yang dilakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid dan tetap memegang teguh nilai-nilai kebajikan universal. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Agar pengambilan keputusan tepat dan terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, maka kita bisa menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan melakukan pemetaan, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan data, fakta-fakta yang relevan, melakukan pengujian benar atau salah, melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi, opsi trilema, membuat keputusan, dan melihat lagi keputusan dan merefleksikan. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Selama bekerja pada institusi pendidikan, saya telah mengalami tantangan dalam mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika. Tantangan yang saya hadapi adalah A. Sistem yang besar yang memaksa kita untuk tetap tidak bisa melaksanakan keputusan sesuai dengan kebijakan universal. B. Belum adanya komitmen warga sekolah dalam melaksanakan keputusan yang telah disepakati. C. Perubahan paradigma dan budaya sekolah yang sudah lama dilakukan. D. Minimnya pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki dalam menyelesaikan permasalahan. Adanya perbedaan mindset dan sudut pandang yang menyebabkan sulitnya menemukan solusi.
8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang diambil akan mempengaruhi pola pengajaran yang kita lakukan terhadap murid. Pada konteks ketika belajar, proses pembelajaran yang dilakukan adalah yang berpihak pada murid. Karena itu, keputusan yang diambil sebagai bentuk proses dalam menuntun murid untuk merdeka, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan kodrat alam, zaman, dan potensi yang dimilikinya. Hendaknya guru memberikan ruang bagi murid dalam proses pengajaran untuk merdeka, mengemukakan pendapat, dan mengekspresikan bakat dan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, murid-murid dapat belajar mengambil keputusan yang sesuai dengan pilihannya sendiri, tanpa paksaan dan campur tangan orang lain. Karena pada dasarnya, tujuan pembelajaran adalah dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Dengan keputusan yang kita ambil, sudah mempertimbangkan kebutuhan murid, maka murid dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya, dan kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Sehingga dengan memperhatikan kesemua itu dalam mengambil keputusan, maka keputusan kita dapat mempengaruhi keberhasilan dari murid di masa depannya nanti. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Berdasarkan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya, terutama pembelajaran pada modul 3.1, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan harus berdasarkan pada 3 unsur, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi, serta berpihak pada murid. Sebagai seorang pemimpin saat mengambil keputusan haruslah berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pratap trilokanya. Berdasarkan nilai dan peran guru penggerak berpedoman pada pembelajaran berdiferensiasi, serta sosial dan emosional, serta memiliki keterampilan coaching yang baik dalam menjalankan langkah-langkah pengambilan keputusan. Demikian dari kerja kami. Saya ucapkan terima kasih.